trubus ini ada yang kita buang teman-teman, karena biasanya pohon alpokat ketika pohon alpokat ini berbunga dan bersertaan dengan trubus ataupun tunas baru, biasanya akan terkalahkan oleh tunas baru ya. Ini sudah mulai berbunga ya nih. Nah ini biasanya nutrisi yang ke bunga sama ke tunas baru, ini yang ke bunga akan kalah ya. Ini yang atas sudah mulai berbunga teman-teman. Ini kembang atau berbunga secara alami teman-teman ya, tidak kita treatment menggunakan MKP ya. Nah ini teman-teman pohon alpokat yang secara alami tidak kita treatment menggunakan MKP tapi sudah berbunga ini teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat ya, pohon-pohon alpokat yang secara alami ini berbunga secara mandiri atau secara alami ya. Rencana tadi saya katakan ada 10 pohon yang akan kita treatment pembuahan menggunakan MKP. Tapi dari beberapa pohon yang bukan 10 tadi, ini ada yang sudah berbakti, yaitu mulai berbunga teman-teman. Nah ini ya. Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wisata Mengkal ini beralamatkan di Kampung Menggoran, Desa Mengkal, Kecamatan Keranggan ya. Pada sore hari ini hujan ya, akan kita update pohon alpokat yang kita tanam di desa kami ya. Akan kita perlihatkan bagaimana cara pemupukan kedua pohon alpokat ya. Pohon alpokat ini sulaman teman-teman. Sulaman kita ini sebanyak 7 pohon, dikarenakan ketika musim kemarau kemarin pohon alpokat ini mati ya. Dan untuk musim penghujan ini ada 2 yang mati ya. Setelah kita obati ternyata pohon alpokat ini tidak sembuh ya. Terpaksa kami cabut ya. Akan kita ganti dengan yang baru teman-teman. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, ketika menanam pohon alpokat untuk bisa menghasilkan atau biar buah ini bisa menghasilkan atau berbakti pada kita, pelakuan atau perawatan ketika mulai 1 tahun pertama, terus tahun kedua sampai tahun ketiga ini sangat penting ya, karena perawatan tahun pertama, tahun ketiga ini menentukan pertama, kedua dan ketiga ini menentukan kesuburan dan kesehatan dari pohon alpokat ya. Untuk yang besar-besar ini perlakuan untuk pemupukan kita lakukan 3 bulan sekali ya. Untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan 1 tahun 2 kali atau kita lakukan 6 bulan sekali ya. Untuk perawatan tetap kita lakukan pemupukan dari bawah ya, dari tanah, penggunaan NPK 1616 atau pupuk starter. Dan untuk perawatan yang lewat daun kita menggunakan insektisida, fungisida dan ditambah dengan pupuk daun. Karena biasanya untuk pupuk daun baik berupa gandasil ataupun pupuk-pupuk daun yang lainnya ini akan terserap langsung oleh daun atau oleh pohon alpokat ya. Ini pohon-pohon durian ya, pohon-pohon alpokat yang kita tanam umur 2 tahun ya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan pemupukan kedua pohon alpokat di pohon sulaman ya teman-teman. Untuk pohon sulaman ini sudah berumur 4 bulan. 4 bulan ya, benar-benar ya. 4 bulan teman-teman. Lah kita lakukan pemupukan sebulan sekali menggunakan pupuk pupuk Golden Grow atau starter ya teman-teman. Ini pemupukan kedua di pohon alpokat di sulaman pohon alpokat kami ya. Lah ternyata kemarin setelah bulan puasa atau bulan Maret ya, kita lakukan pembersihan dan ada di tempat kami atau kebun kami ini ada 10 pohon yang kiranya kita rencanakan untuk pembuahan tahun ini. Lah ternyata ada beberapa pohon dari alpokat kami yang belum kita treatment tapi sudah berbunga teman-teman. Nah, di sini akan kita perlihatkan pohon
alpokat yang berbunga secara alami teman-teman. Tapi dilihat pohonnya ini masih kecil teman-teman. Kita turun dulu. Nah ini teman-teman, pohon alpokat yang secara alami tidak kita treatment menggunakan MKP, tapi sudah berbunga ini teman-teman ya. Ini teman-teman sudah lihat ya, pohon-pohon alpokat yang secara alami ini berbunga secara mandiri atau secara alami ya. Rencana tadi saya katakan ada 10 pohon yang akan kita treatment pembuahan menggunakan MKP. Tapi dari beberapa pohon yang bukan 10 tadi ini ada yang sudah berbakti, yaitu mulai berbunga teman-teman. Nah ini ya. Tapi alhamdulillah ya, ini kalau jadi ya alhamdulillah, kalau enggak ya biarkan, karena ini pohonnya masih kecil ya. Tapi pohon yang 10 yang besar-besar ini malah belum berbunga ataupun tampak bunga-bunga seperti ini teman-teman. Oke ya, ini hanya sekilas saja. Kalau kita melakukan perawatan dari awal atau 1 tahun pertama, tahun kedua dan ketiga, yaitu melakukan pemupukan baik 3 bulan sekali atau sebulan sekali, ini pohon alpokat akan menentukan di tahun berikutnya ya. Contoh kita melakukan perawatan tahun ini, pohon alpokat ini akan kelihatan bagus di tahun kedua. Selanjutnya ketika kita melakukan perawatan, yaitu baik itu pemupukan lewat tanah ataupun lewat daun sekaligus penggemburan, ini akan berbakti, atau pohon alpokat ini akan berbakti kepada kita tahun berikutnya ya. Oke ya teman-teman, itu saja ya yang kita berbagi. Kita di sini akan melakukan pemupukan kedua di pohon sulaman kami ya teman-teman. Kita menggunakan pupuk Golden Grow. Ini teman-teman, ini tadi pagi kita sudah melakukan pemupukan, tapi terkendala hujan ya. Nah, kita teruskan melakukan pemupukan kedua di pohon alpokat sulaman kami ya teman-teman. Bentar kita naik. Ini yang belum berbunga teman-teman. Nanti juga akan kita perlihatkan yang sudah yang besar tapi belum berbunga. Nah ini teman-teman, ini pohon alpokat sulaman kita ya. Ini belum kita bersihkan ya, nggak apa-apa lah. Nah, kita gunakan pemupukan kedua ya. Mungkin di tahun pertama kita akan lakukan pemupukan setiap sebulan sekali sebanyak 1 genggam ataupun takaran 1 sendok ya teman-teman. Nah, kita akan perlihatkan atau kita lakukan pemupukan selanjutnya ya. Kalau ini sulaman tapi yang nyulam teman saya teman-teman. Kita juga beri pupuk karena ini sudah mulai agak menguning ya. Nah ini yang sulaman teman-teman. Nah ini salah satu pohon yang besar yang akan kita treatment menggunakan MKP ya. Tapi ini belum tampak bunga-bunga ataupun pucuk-pucuknya, ini belum mentul-mentul teman-teman. Nah ini juga kita belum kita bersihkan ya. Nah ini kita kasih 1 genggam ya. Harusnya yaitu dibersihkan dulu ya, tapi nggak apa-apa, ini tadi pagi kita mau bersihkan lewat hujan. Nah nanti kita akan naik ke atas teman-teman, kita perlihatkan pohon-pohon alpokat ya. Jadi untuk pohon alpokat yang kita tanam di bawah ini ukurannya kecil ya teman-teman, jadi masih berbeda-beda ya. Nah, kita naik ke atas ya, nggak usah di skip ya, biar teman-teman tahu ya benar-benar tanaman kita ini ada yang besar dan ada yang kecil. Ini yang lain sudah mulai tampak turbus ya teman-teman. Kita perlihatkan. Karena sulaman ini ada yang di bawah, ada yang di atas teman-teman. Nah ini juga masih kecil ya, mungkin gendala, nggak tahu kenapa teman-teman ya. Nah ini pohon alpokat yang akan kita treatment menggunakan MKP tahun ini ya, karena dilihat pohonnya sudah besar ya. Kemarin sekitar 1 minggu sudah kita treatment menggunakan MKP sekitar 3 sendok teman-teman. Nah, ini belum nampak bunga ya.
Doakan ya teman-teman, nanti bisa berbakti ya, pohon alpukat ini tahun ini bisa berbuah ya. Ini pohonnya batangnya sudah besar dan sudah rimbun ya. Ini satu ya teman-teman, pohon alpukat yang sudah besar. Nomor 2 yang di bawah 1, dan ini 3 teman-teman. Benar 3. Ini rencana kita treatment menggunakan pupuk MKP di tahun ini ya. Mungkin berapa hari lagi ya, mungkin akan kita tambahkan MKP baik melalui tanah ataupun melalui penyemprotan. Mungkin akan kita lakukan untuk penyemprotan MKP ini setiap 15 hari sekali ya. Sekalian penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ya. Ya, untuk pupuk daun kita ganti menggunakan MKP. Nah, kita juga naik ke atasnya. Ini teman-teman, ini juga sudah berbuah. Nah, oke, kita perlihatkan yang sudah berbuah. Jatuh teman-teman. Licin. Nah, ini teman-teman, pohon alpukat ya, yang berbuah secara alami yang tidak kita treatment menggunakan MKP sudah mulai berbunga. Nah, kemarin trubus ini ada yang kita buang teman-teman, karena biasanya pohon alpukat ketika pohon alpukat ini berbunga dan bersertaan dengan trubus ataupun tunas baru, biasanya akan terkalahkan oleh tunas baru ya. Ini sudah mulai berbunga ya nih. Nah, ini biasanya nutrisi yang ke bunga sama ke tunas baru, ini yang ke bunga akan kalah ya. Ini yang atas sudah mulai berbunga teman-teman. Ini kembang atau berbunga secara alami teman-teman ya, tidak kita treatment menggunakan MKP ya. Tapi kok ini apaan? Yang berbunga ini pohon-pohon yang kecil teman-teman. Yang pohon besar itu malah tidak berbunga ya. Nah, ini kita potong teman-teman ya, karena takutnya bunga ini akan terkalahkan oleh tunas-tunas yang baru. Ini kelihatan akan tampak bunga teman-teman. Ini juga tampak bunga semua. Ini ya. Ini malah jelas bunganya teman-teman ya, di cabang malah nih, bukan di pucuk daun ya. Oke ya, kita lakukan pemupukan lagi di pohon sulaman kami ya. Ini yang malah belum kelihatan ya. Nah, ini yang besar ini juga belum berbunga teman-teman. Nanti akan kita bikinkan video cara treatment, mungkin ya, treatment pembuahan di pohon alpukat menggunakan MKP. Ini yang di atas itu pohonnya sudah mulai besar-besar teman-teman. Nah, ini. Nah, ini yang sulaman yang di atas itu ada 2 ya, kita lakukan pemupukan kedua. Sebanyak 1 sendok atau 1 genggam seperti ini teman-teman. Nah, ini kelihatan semuanya teman-teman ya, pohon alpukat yang kita tanam di desa kami atau di kampung kami, Kampung Menggoran, Kelurahan Bengkal ya. Ini kayoman ataupun terhalangi dengan pohon-pohon besar ya. Ini terakhir ya. Ini kayaknya juga kemarin ya, saya lihat itu sudah ada yang mentul-mentul teman-teman, mulai tampak bunga ya, kayak sih ya. Oke ya teman-teman, ini hanya berbagi bagaimana cara pemupukan pohon alpukat di pohon alpukat sulaman kami, yaitu kita melakukan pemupukan sebulan sekali untuk memacu pertumbuhan pohon alpukat di tempat kami ya. Saya ulang lagi, untuk yang besar ini kita lakukan pemupukan 3 bulan sekali ya. Untuk yang sulaman kita lakukan atau kita uji coba pemupukan sebulan sekali ya. Oke, terima kasih. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.